Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kata-kata penting di dalam pasal 15 yang sering diulang ialah lelehan sebanyak 12 kali, najis sebanyak 26 kali, dan membasuh tubuhnya dengan air sebanyak 10 kali. Ayat 1-15 menunjukkan pada lelehan yang berasal dari infeksi, sementara ayat 16-30 menunjukkan pada kotoran yang berasal dari fungsi normal tubuh. Tidak diragukan lagi bahwa sanitasi dan kesehatan merupakan bagian dari hukum ini. Tetapi pada dasarnya Tuhan sedang mengajar umatnya bagaimana hidup terpisah dari kenajisan. Tubuh tidak berdosa dan fungsi tubuh secara moral tidak menajiskan. Namun sifat manusia, apa yang disebut Alkitab sebagai daging, itu berdosa dan menghasilkan hal yang berdosa dan najis. Jika kita tidak berhati-hati, apa yang kita katakan dan lakukan dan bagaimana pribadi kita akan menyentuh orang-orang lain dan menajiskan mereka juga. Tuhan membuat ketentuan untuk mengadakan pendamaian bagi kenajisan bangsa Israel di hadapannya, dan Dia membuat ketentuan bagi kita. Pengantara surgawi kita menyucikan kita ketika kita datang dalam pertobatan dan pengakuan dosa. Dia menjaga kita tetap suci melalui darahnya dan melalui kuasa firman-Nya yang menyucikan. Imamat pasal 16 akan mengajarkan kita mengenai 3 hal: hari terpenting, pribadi terpenting, dan alasan terpenting. Hari terpenting. Hari Raya Pendamaian merupakan perayaan tahunan yang paling signifikan bagi orang-orang Israel, sebab pada hari itu dosa-dosa mereka ditebus. Hanya dalam perayaan inilah imam besar diperkenankan memasuki tempat kudus. Nadab dan Abihu mencoba untuk melakukannya dengan cara mereka sendiri dan dihukum. Upacara perayaan ini merupakan soal hidup dan mati. Pribadi terpenting. Anda dapat melihat Tuhan Yesus Kristus digambarkan di dalam sosok imam besar. Dia menanggalkan pakaian kemuliaannya dan menguduskan dirinya bagi kita. Perbedaannya ialah bahwa Yesus tidak mempersembahkan korban apapun juga bagi dirinya sebab Dia tidak berdosa. Dia sendiri adalah korban yang sempurna dan terakhir bagi dosa-dosa dunia. Alasan terpenting, imam besar memasuki tempat kudus 3 kali. Pertama, dengan ukupan, kedua, dengan darah bagi dosa-dosanya, dan ketiga, dengan darah bagi dosa-dosa bangsanya. Asap ukupan menyatakan kemuliaan Tuhan yang merupakan seluruh tujuan penebusan. Azazel atau kambing hitam mungkin berasal dari bahasa Aram yang berarti menghapuskan. Pembebasan seekor kambing hidup menggambarkan pengampunan Tuhan bagi dosa-dosa mereka, tetapi hal ini memerlukan kematian dari kambing lainnya. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma, tetapi nilainya tidak murah. Imamat pasal 17 akan mengajarkan kita mengenai 2 hal. Pertama, 1 harga, yang kedua, 1 tempat. 1 harga. Harga satu-satunya bagi dosa yang diterima Tuhan ialah darah, karena darah adalah nyawa dari tiap makhluk. Pengorbanan darah berarti bahwa ada 1 kehidupan yang diberikan demi 1 kehidupan lainnya. Kita harus menghormati tiap kehidupan dan tidak memperlakukan darah sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Orang-orang Yahudi tidak boleh membawa korban hasil perburuan, sebab mereka tidak mengeluarkan biaya untuk korban tersebut. Hewan-hewan mencurahkan darah mereka dengan dipaksa, tetapi Yesus memberikan hidupnya dengan sukarela bagi dosa-dosa dunia. 1 tempat. Selama di padang gurun, orang-orang Yahudi harus melakukan semua pemotongan hewan di mezbah yang ditentukan dan menjadikan setiap hewan itu sebagai suatu korban pendamaian kepada Tuhan. Tak ada tempat lain yang diperkenan Tuhan. Darah Yesus Kristus yang dicurahkan di Kalvari adalah satu-satunya korban yang berkenan di mata Tuhan bagi penghapusan dosa. Apakah Anda memandang setiap santapan sebagai suatu persembahan kepada Tuhan? Dan apakah Anda makan dan minum bagi kemuliaan-Nya?